Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu untuk terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami pada saat ini supaya kami sungguh-sungguh dapat merenungkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang memberi kami semangat untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa kita masih mempercayai keajaiban itu masih terjadi di dunia ini, di saat-saat seperti yang sekarang ini? Keajaiban yang dari Tuhan tidak seperti keajaiban yang sering kita saksikan melalui para pesulap, melalui orang-orang tertentu, dongeng-dongeng tertentu. Bukan. Keajaiban yang seringkali kita lihat dilakukan oleh para pesulap, bim salah bim jadi. Tetapi keajaiban yang dari Tuhan berbeda dengan semuanya itu. Keajaiban itu Tuhan kerjakan karena Tuhan mau menunjukkan keberadaannya, kemahakuasaannya. Sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Sebenarnya cerita ini atau keajaiban yang Tuhan lakukan di peristiwa ini itu 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai selesai. Terlalu panjang kita membaca ayat 8 sampai 11. Saya membacakannya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua sampai pasal yang ke-7 yang baru saya bacakan sebagian itu, di sana berisi keajaiban-keajaiban yang dikerjakan oleh Allah melalui Nabi Elisa. Dan keajaiban yang akan saya sampaikan yang terjadi di 2 Raja-Raja 7 itu keajaiban khusus yang dikerjakan oleh Allah bagi bangsa Israel yang tinggal di kota Samaria. Kota Samaria saat itu terkepung oleh tentara musuh, yaitu tentara Aram. Sampai terjadi satu situasi yang tidak mudah. Ada kelaparan di sana, karena orang yang dari dalam kota tidak bisa keluar dan orang yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Kelaparan itu sudah sangat-sangat parah.
seolah-olah tidak ada harapan bagi bangsa Israel yang ada di kota Samaria itu untuk mendapatkan kelepasan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di luar pintu gerbang Samaria ada 4 orang kusta yang juga mengalami hal yang sama, yaitu kelaparan. Tetapi mereka berempat saling berunding, berbicara. Mereka mengatakan satu dengan yang lain. Kalau kita tetap berhenti di sini, duduk diam, kita akan mati. Kalau kita masuk ke dalam kota, kita pun akan mati. Kalau kita akan pergi ke perkemahan orang Aram, kemungkinan kita mati atau kita juga bisa hidup. Ketika mereka sedang berbicara demikian, salah satu di antara mereka, "Hayo kita pergi. Kalau kita harus mati, biarlah kita mati." Dan pada akhirnya mereka melangkahkan kakinya menuju ke perkemahan musuh, yaitu tentara Aram. Apa yang terjadi? Ternyata perkemahan itu kosong. Tidak ada orang satupun. Seolah-olah perkemahan itu memang tidak berpenghuni. Yang tadinya itu tentara musuh yang mengepung orang-orang Israel, mengepung kota Samaria demikian ketat. Dan orang yang berpenyakit kusta ini masuk dari satu kemah ke kemah yang lain. Mereka makan, mereka mengambil barang-barang, mereka menyembunyikan, mengambil lagi. Dan satu orang menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Sehingga satu orang ini mengingatkan temannya yang lain untuk tidak melakukan hal itu. Dia katakan, hari ini adalah hari kabar baik. Kenapa kita diam saja? Mari kita memberitakan kabar baik ini ke kota, ke raja. Bapak, Ibu, Saudara, orang kusta harus tinggal di luar kota, tidak boleh masuk. Dan ketika mereka mengambil keputusan untuk memberitakan kabar baik ini, ada kesulitan bagi mereka, yaitu menghadapi orang-orang yang tentunya tidak mau menerima mereka. Tetapi mereka tetap melangkah untuk memberitakan kabar baik. Dan akhirnya mereka sampai ke depan pintu gerbang Samaria. Mereka berteriak kepada penjaga pintu, mengabarkan bahwa perkemahan Aram sudah tidak ada orang. Sudah kosong. Dan mereka sudah membuktikannya. Dan penjaga pintu meneruskannya kepada raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keajaiban apa yang dikerjakan oleh Allah kepada bangsa Israel yang terkepung melalui 4 orang kusta ini? Keajaiban Allah tidak sama dengan keajaiban tukang sulap. Tetapi keajaiban Allah adalah yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah keajaiban yang menggerakkan. Keajaiban Allah yang menggerakkan. Menggerakkan siapa? Menggerakkan orang Aram untuk meninggalkan perkemahannya karena mendengarkan suara-suara kuda seperti ada pasukan lain yang siap menyerang. Menggerakkan siapa? Menggerakkan orang kusta ini untuk melangkah mendatangi perkemahan Aram. Keajaiban Allah adalah yang pertama, keajaiban yang menggerakkan. Yang kedua, keajaiban yang memberi keberanian. Keberanian kepada siapa? Kepada orang kusta ini. Berani apa? Berani melangkah. Berani menghadapi kematian. Dia katakan, kalau memang harus mati, biarlah mati. Tapi kalau Allah mengizinkan kita hidup, kita pasti hidup. Keajaiban yang ketiga adalah keajaiban yang rela berbagi. Orang kusta ini bisa saja dia memakai atau mengambil semua kesempatan untuk dirinya sendiri. Toh selama ini mereka dikucilkan, dibuang. Tetapi mereka tidak melakukan itu.
Mereka mau dipakai oleh Allah. Mereka rela untuk berbagi kepada orang-orang yang sedang mengalami kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita diizinkan oleh Tuhan mengalami situasi yang tidak mudah. Masih adakah keajaiban Allah yang boleh kita alami? Pastinya kita mengimani ada. Keajaiban Allah masih Tuhan kerjakan. Yang jadi masalah adalah, mau nggak kita dipakai oleh Allah sebagai sarana, sebagai alat untuk menyatakan keajaiban Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan, sedang membutuhkan perhatian, sedang membutuhkan kekuatan iman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan sore hari ini, biarlah itu memberikan kepada kita kemampuan, keterbukaan hati, kerelaan hati untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian renungan firman Tuhan sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini boleh membuat kita untuk terus maju di dalam Tuhan dan menyediakan diri kita dipakai oleh Allah untuk menyatakan keajaiban-keajaibannya. Amin. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan sore hari ini. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami tetap mempercayai Tuhan walaupun situasi di sekitar kami seolah-olah sulit dan belum ada jalan keluar. Tetapi melalui peristiwa Samaria yang terkepung dan 4 orang kusta, kami diberi satu keyakinan iman bahwa keajaiban yang dari Allah masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam namamu kami berdoa. Amin.